Pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang berubah dari sikap suami? Siapa sangka kebenaran yang terungkap justru bikin ia menangis. Sasaran? Tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana? Dan pernah ngalamin curiga sama pasangan? Jangan lupa yang like dan subscribe, semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan keluarganya dilindungi Allah. Amin. Sekarang, selamat menyaksikan. Sudah lama Rani tidak menginjakan kaki di rumah milik Pak Mahmud, ayah mertuanya. Sejak beliau jatuh sakit beberapa bulan lalu, Dani, suaminya, memintanya untuk menemani dan merawat sang ayah. Rani tidak mau, dengan alasan ia sibuk mengurus 2 anak dan pekerjaan rumah yang tak pernah habis. Dia bilang, ayahmu, kau yang urus. Itu sangat memukul hati Dani. Ia ke sana karena curiga kenapa Dani selalu minta izin pergi ke rumah ayahnya beberapa kali dalam seminggu. Tapi pagi itu, saat Rani melintas di depan rumah itu, ada sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Dari balik tembok pagar tetangga, ia mendengar suara 2 ibu-ibu berbicara lirih, tapi cukup jelas untuk membuat dadanya tercekat. Setiap pagi, jalan bareng. Sore kadang duduk di taman depan rumah sambil minum teh. Nggak nyangka, menantu Pak Mahmud ternyata telaten juga ya. Iya, padahal waktu istrinya masih hidup, rumah itu sepi. Sekarang kelihatan hangat lagi. Ada yang nemenin terus. Katanya juga bawa anak perempuan. Loh. Rani menahan napas. Menantu? Siapa yang mereka maksud? Ia berdiri agak jauh, berpura-pura melihat-lihat tanaman di pinggir jalan. Matanya menatap ke rumah Pak Mahmud. Terlihat seorang wanita sekitar usia pertengahan 30-an keluar membawa keranjang cucian. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya bersih, penampilannya santai dengan daster longgar dan sandal jepit. Tak ada ciri bahwa dia seorang perawat. Dan entah kenapa, dari caranya menyapu halaman hingga cara ia menoleh saat Pak Mahmud keluar rumah, ada keakraban yang menusuk hati Rani. Apalagi saat sorenya, Rani lewat lagi. Dari kejauhan, ia melihat wanita itu dan Pak Mahmud berjalan berdua di gang kecil menuju taman. Di belakang mereka, berjalan santai seorang anak perempuan berseragam SMP, membawa tas kecil di punggung. Darah Rani berdesir. Siapa dia? Kenapa bisa begitu akrab? Kenapa terlihat seperti keluarga kecil? Selama beberapa hari berikutnya, Rani mulai sering muncul di sekitar lingkungan itu. Kadang membawa belanjaan, kadang hanya melintas dengan motor. Tapi rumah itu selalu penuh aktivitas. Tawa ringan, suara sapu, bahkan aroma masakan dari dapur seolah tak asing di hatinya. Dan makin lama Rani mengamati, makin kuat rasa tak nyaman itu menghujam. Jangan-jangan Dani menikah diam-diam? Dan wanita itu adalah istri barunya? Rani menggenggam kemudi mobil dengan kaku. Dalam hatinya, ia berjanji, besok, ia akan masuk ke rumah itu. Ia ingin tahu semuanya. Pagi itu, Rani mengenakan baju kasual terbaiknya. Ia berdiri di depan cermin cukup lama, memastikan wajahnya tidak menunjukkan kecurigaan. Tapi jantungnya berdetak tak karuan. Matanya gelap menahan pikiran-pikiran liar yang berkelebat sejak beberapa hari terakhir. Ia ingin memastikan sendiri. Begitu tiba di rumah Pak Mahmud, pagar terbuka. Suasana rumah terasa hidup. Terdengar suara ayam dari belakang rumah, dan samar-samar, bunyi spatula bersentuhan dengan wajan. Rani menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu depan. Tak lama, pintu dibuka. Muncul wanita yang sama yang selama ini ia amati diam-diam. Siapa ya? Tanya Rani sambil menahan nada suara. Perempuan itu tersenyum hangat. Saya Inayah. Mbak Rani. Ya? Masuk. Yuk. Bapak lagi duduk di ruang tengah. Dia tahu namaku. Rani melangkah masuk, menatap sekeliling. Ruang tamu yang dulu kusam, kini tampak bersih dan teratur. Di sudut meja ada teh manis dan sepiring singkong goreng hangat. Di ruang tengah, Pak Mahmud duduk dengan posisi nyaman di kursi malas. Wajahnya tampak segar.
Rani, anakku, sapa Pak Mahmud sambil tersenyum. Akhirnya kamu mampir juga. Rani tersenyum kecil, lalu duduk di sebelahnya. Tapi matanya terus mengamati Inayah yang keluar masuk dapur. Tak lama, seorang anak perempuan muncul dari arah kamar, mengenakan seragam SMP. Ia melirik ke arah Rani, lalu dengan sopan menyapa. "Permisi, Bu." Rani hanya mengangguk. Rasa curiga makin menebal. Setelah beberapa basa-basi, Dani pun datang menyusul. Ia mencium tangan ayahnya dan menyapa Rani seolah semua baik-baik saja. Namun ketika mereka sudah di halaman belakang berdua, Rani tak tahan lagi. "Dan, aku tanya jujur, siapa Inayah itu sebenarnya? Kenapa tetangga bilang dia menantu? Dia tinggal di sini, bawa anak pula. Kamu nikah lagi diam-diam?" Tanya Rani dengan nada marah. Dani tampak menghela napas berat. "Kamu jangan salah paham dulu, Ran. Ayah yang minta." "Ran, waktu awal perawatan, ayah bilang, kalau ada yang nanya siapa Inayah, bilang aja istriku. Biar tetangga nggak gosipin kamu. Dibilang kamu nggak mau rawat ayah, lalu nyuruh orang lain." Rani menatap Dani tak percaya. "Jadi, semua ini cuma biar nutupin nama baikku? Bohong." "Iya, enggak bohong. Ayah yang minta. Dan Inayah cuma perawat, bukan siapa-siapa," ucap Dani pelan. Rani terdiam. Tapi hatinya belum sepenuhnya yakin. Ada sesuatu yang belum klik. Malam itu, di rumah, Rani merenung lama. Semua penjelasan Dani memang masuk akal. Tapi kenapa hatinya masih tidak tenang? Beberapa minggu berlalu sejak kunjungan Rani ke rumah Pak Mahmud. Dani bersikap seperti biasa, seolah semuanya memang sudah jelas dan tak ada yang perlu dicemaskan lagi. Tapi tidak dengan Rani. Meski Dani bilang Inayah hanya perawat, Rani masih sering memikirkan cara wanita itu bersikap. Terlalu tenang, terlalu akrab, bahkan terlalu pas memposisikan diri seolah bagian dari keluarga. Namun kecurigaan Rani kembali menyala di suatu sore. Waktu itu mereka sedang dalam perjalanan pulang usai belanja bahan bangunan. Saat mobil Dani melintas di jalan dekat pasar lama, pandangan Rani tertuju pada sebuah ruko tua yang dulu tak pernah disentuh. Itu ruko ayah, kan?" tanya Rani sambil menunjuk. Dani melirik, lalu memperlambat laju mobil. Benar saja. Ruko itu yang dulunya kosong, sekarang terlihat dicat baru dan sudah buka toko. Papan nama besar bertuliskan, "Nai Gadget Elektronik," tergantung di atas pintu. "Apa ada yang menyewa ruko itu?" tanya Rani curiga. Mereka pun memutuskan berhenti dan masuk ke dalam toko. Seorang pria muda yang menjaga toko menyambut ramah. "Selamat sore. Bisa dibantu?" Rani langsung bertanya, "Toko ini baru ya, Mas?" "Baru banget, Bu. Bulan lalu kami pindahan." "Oh, sewa atau beli, Mas? Soalnya kayaknya sudah lama kalau lewat sini kelihatannya kosong terus." Ujar Rani berpura-pura. "Dapat tempat ini dari pemilik sebelumnya. Namanya Pak Mahmud. Orangnya ramah banget. Jualnya juga gampang. Proses cepat." "Pak Mahmud." Rani dan Dani saling menatap. "Jual? Bukan sewa?" tanya Rani. "Iya." Rani mencoba memastikan. "Bapak itu datang sendiri?" "Oh enggak. Waktu itu bareng istri dan anak perempuannya." Darah Rani serasa berhenti mengalir. Ibu dan anak perempuan? Inayah dan anaknya? Mereka keluar dari toko dengan kepala penuh pertanyaan. Dani langsung menghubungi nomor ayahnya. Tidak aktif. Ia coba kirim pesan ke Inayah, tapi centang satu. Rani menggigit bibirnya kuat-kuat. Dadanya berdebar makin kencang. "Dan kita salah. Kayaknya bukan cuma merawat deh. Jangan-jangan Inayah beneran udah jadi istrimu?" Dani menoleh tajam. "Rani, aku udah bilang dia bukan siapa-siapa. Tapi kenapa jual ruko diam-diam? Kenapa pergi bareng dan bawa anaknya?
Kenapa sekarang nggak bisa dihubungi? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara. Tak ada jawaban. Hanya diam yang makin menyesakkan dada. 3 hari berlalu sejak kunjungan mereka ke ruko itu. Dani sudah mencoba menghubungi Pak Mahmud berkali-kali. Sama sekali tidak ada respons. Telepon tak diangkat. Pesan hanya dibaca. Lalu sunyi. Rani juga mengirim pesan ke nomor Inayah. Tapi hanya centang 1. Seolah semua menutup diri. Hati mereka makin tidak tenang. Di malam keempat, saat mereka duduk di ruang tamu dengan suasana hening, Dani tiba-tiba berdiri dan mengambil kunci mobil. Kita ke sana sekarang. Sekarang? Tanya Rani kaget. Besok lebih parah. Aku butuh penjelasan dari ayah. Mereka pun meluncur ke rumah Pak Mahmud dalam keheningan. Tak ada percakapan sepanjang perjalanan. Hanya suara mesin mobil dan degup jantung yang tak karuan. Sesampainya di rumah itu, pintu pagar tertutup rapat. Namun lampu teras menyala terang. Tanda rumah tidak kosong. Dani mengetuk pintu beberapa kali, sebelum terdengar suara langkah mendekat. Pintu dibuka perlahan. Dan yang muncul pertama bukan ayahnya, tapi Inayah. Wajahnya sedikit terkejut, namun tetap tersenyum sopan. Ia mengenakan baju hangat kasual, dengan syal tipis di leher. Di belakangnya, anak perempuannya juga muncul sambil membawa koper kecil. Tak lama, Pak Mahmud ikut muncul, terlihat baru saja menurunkan tas travel dari mobil. Kalian datang juga, ucap Pak Mahmud santai. Dani tidak menjawab. Ia menatap wajah ayahnya dalam-dalam. Ayah kemana saja? Kami hubungi berkali-kali. Nggak bisa. Ada apa sebenarnya? Pak Mahmud tertawa kecil. Kami baru pulang dari Turki. Jalan-jalan sebentar. Cari udara segar. Rani melirik koper. Lalu menatap Inayah yang tampak tidak merasa bersalah sedikit pun. Bahkan anaknya ikut masuk ke dalam dengan santai, membawa oleh-oleh. Maaf kalau kami bikin panik, kata Inayah tenang. Kami tidak mengaktifkan roaming. Tapi kejutan terbesar belum berakhir. Pak Mahmud duduk di kursi tamu dan berkata tanpa ragu. Oh ya, sekalian aku kabari, aku sudah menikah. Dengan Inayah. Rani menutup mulutnya. Dani menatap kosong. Ayah, serius? Tanyanya pelan. Serius. Sudah sah. Sudah tercatat. Waktu yang tepat. Dan aku ingin bahagia. Apakah itu salah? Dani tak menjawab. Rani duduk pelan di sofa. Suasana menjadi hening. Tapi bukan damai. Lebih seperti badai yang belum selesai menggulung. Kabar pernikahan itu seperti petir di siang bolong. Rani memalingkan wajah, menatap Dani. Suaminya itu masih diam. Wajahnya tegang dan rahangnya mengeras. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan amarah yang mulai mendidih. Kenapa? Yah? Kenapa diam-diam? Bahkan ruko ayah dijual tanpa bilang-bilang. Uangnya kemana? Jangan-jangan. Dani menatap tajam ke arah Inayah. Perempuan ini yang nyuruh ayah. Wajah Pak Mahmud berubah. Jaga bicaramu. Dan dia bawa anaknya masuk rumah. Ngatur-ngatur semuanya. Dan sekarang ayah malah nikahin dia? Aku anak kandung ayah. Aku punya hak tahu. Hak? Suara Pak Mahmud meninggi. Kalian yang bilang sibuk saat aku sakit. Kalian yang pertama kali bilang, mending cari perawat. Yah, biar kami gak repot. Dan sekarang kalian marah karena aku menikah dengan orang yang benar-benar peduli padaku. Dani terdiam. Pak Mahmud berdiri. Tangannya sedikit gemetar. Tapi suaranya tegas. Inayah nggak pernah minta apapun. Ruko itu aku jual karena keputusanku. Bukan buat dia. Tapi buat kebutuhan hidupku. Buat jalan-jalan ini. Buat bahagiain diri sendiri. Salah. Inayah nggak pernah minta dinikahi. Justru aku yang menawarkan. Karena aku tahu, suatu saat aku bisa pergi duluan. Aku ingin dia dan anaknya hidup layak. Itu saja.
Rani menunduk. Hatinya mulai koyak. Perkataannya seperti tamparan halus. Dani mencoba membalas, tapi suaranya patah. Ayah berubah. Yang berubah itu kalian. Terlalu lama meninggalkan aku sendirian. Dan ketika aku akhirnya punya kehidupan sendiri, kalian datang bukan dengan pelukan, tapi dengan tuduhan. Hening membungkus ruangan. Inayah yang sedari tadi diam, hanya menunduk. Anaknya pun masuk ke kamar dengan wajah tak nyaman. Dani menggenggam tangan Rani. Tak ada lagi yang bisa mereka katakan malam itu. Mereka pamit dengan langkah pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dani pulang ke rumah tanpa sepatah kata pun di dalam mobil. Rani tahu, hati suaminya sedang runtuh. Tapi, mungkin memang sudah saatnya mereka berkaca. Sejak malam itu, Dani menjadi lebih pendiam. Ia lebih banyak menatap kosong ke jendela, atau duduk di ruang tamu tanpa suara. Bahkan anak-anak mereka sempat bertanya, kenapa ayahnya sering melamun. Rani juga merasakan kekosongan yang sama. Tapi berbeda dengan suaminya, ia mulai lebih dulu membuka diri untuk berpikir jernih. Ucapan Pak Mahmud malam itu terus terngiang di kepalanya. Yang berubah itu kalian. Dan pagi itu, tanpa bicara banyak, Rani menyeduh teh hangat dan duduk di sebelah Dani. Mereka berdua terdiam cukup lama sebelum akhirnya Rani bersuara pelan. Dan, aku pikir, kita memang terlalu cepat menilai. Dani tak menjawab, tapi air matanya tiba-tiba jatuh tanpa suara. Rani mengelus tangannya. Mungkin ayah merasa ditinggalkan. Dan kita, sibuk dengan urusan sendiri, lalu marah saat dia mencari kebahagiaannya sendiri. Dani mengangguk kecil. Hari itu, mereka memutuskan datang kembali ke rumah Pak Mahmud. Bukan untuk mengungkit, bukan untuk menuntut, tapi untuk minta maaf. Saat mereka tiba, Inayah yang membukakan pintu. Wajahnya sempat kaget, tapi langsung memberi jalan. Di ruang tamu, Pak Mahmud duduk sambil membaca koran. Ia hanya melirik sebentar sebelum kembali pada halamannya. Ayah, suara Dani serak. Kami salah. Maaf. Pak Mahmud meletakkan korannya pelan. Aku cuma ingin kalian tahu. Aku nggak pernah ingin kalian merasa tersingkir. Tapi aku juga punya hak untuk bahagia. Kalian cukup urus keluarga kalian. Biar ayah yang memikirkan hidup ayah. Ayah juga tidak ingin merepotkan kalian. Dani berjalan pelan ke arah ayahnya, lalu memeluknya erat. Rani ikut mendekat, menatap Inayah yang berdiri tak jauh dari mereka. Bu Inayah, terima kasih karena sudah menjaga ayah, ucap Rani tulus. Inayah tersenyum, dan untuk pertama kalinya, ia menjawab dengan mata berkaca-kaca. Saya hanya melakukan apa yang manusiawi, merawat orang yang butuh ditemani. Hari itu, makan siang terasa berbeda. Ada obrolan, ada tawa kecil, ada kehangatan yang lama hilang, akhirnya pulih kembali. Dan sejak saat itu, Dani dan Rani mulai rutin datang. Tak lagi hanya menitipkan perhatian lewat telepon atau uang bulanan, tapi benar-benar hadir sebagai anak. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena cinta yang sempat terlupakan. Terkadang, kita terlalu cepat menilai, padahal yang dibutuhkan hanyalah sedikit waktu dan kehadiran. Bukan untuk mengontrol, tapi untuk benar-benar peduli. Kalau kamu suka kisah ini, klik like dan share ke temanmu. Jangan lupa subscribe, karena setiap minggu akan ada cerita baru yang bisa menginspirasi hidupmu. Yang udah subscribe, semoga hatimu selalu tenang, rezekimu luas, dan keluargamu diberkahi. Amin.